Mata kuliah pengantar ilmu hukum bagian 10. Ini adalah bagian akhir dari materi kuliah hukum online pengantar ilmu hukum. Pada channel YouTube, Mahasiswa Kuliah Hukum Online. Ayo simak channel ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jangan lupa like, subscribe dan komentar di channel YouTube Mahasiswa Kuliah Hukum Online ini. Terima kasih. Materi mata kuliah pengantar ilmu hukum bagian 10 ini adalah bagian akhir dari materi kuliah hukum online pengantar ilmu hukum. Bagian ini akan menjelaskan tentang pemberian hukum dan keadilan, yang mana akan dijelaskan berikut ini. Dalam materi pengantar ilmu hukum bagian 10, bagian akhir ini akan menjelaskan lebih kepada pemberian hukum dan keadilan, menjelaskan tentang pengenalan tentang konsep pemberian hukum dan keadilan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman tentang keadilan dalam konteks hukum. Dijelaskan sebagai berikut. Pertama-tama akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pemberian hukum dan keadilan, yang mana penjelasannya sebagai berikut. Pemberian hukum dan keadilan merujuk pada proses di mana sistem hukum suatu negara atau masyarakat memberlakukan undang-undang dan norma-norma yang adil kepada individu atau kelompok. Hukum adalah aturan-aturan yang ditetapkan untuk mengatur perilaku dan interaksi sosial. Sementara keadilan mengacu pada penilaian objektif dan perlakuan yang adil terhadap semua pihak tanpa memandang status atau latar belakang. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan pelanggaran hukum diberikan sanksi yang sesuai. Kemudian dari pengenalan tentang konsep pemberian hukum dan keadilan, di mana penjelasannya sebagai berikut. Konsep pemberian hukum dan keadilan melibatkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur bagaimana masyarakat dan negara memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan setiap individu diperlakukan dengan keadilan. Ini melibatkan beberapa elemen penting. 1. Ketertiban hukum. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum harus jelas, dapat dipahami, dan diterapkan secara konsisten. Semua orang harus tunduk pada hukum yang sama, tanpa pandang bulu. 2. Ketidakberpihakan. Keadilan melibatkan penilaian objektif tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau kekayaan individu. Setiap orang harus diperlakukan dengan cara yang sama. 3. Hak asasi manusia. Konsep ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh hukum. Hukum dan keadilan harus mendukung pemenuhan hak-hak tersebut. 4. Transparansi dan akuntabilitas. Proses hukum harus transparan, sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana keputusan diambil. Sistem peradilan juga harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. 5. Perlindungan korban dan penghormatan tersangka. Sistem hukum yang adil harus melindungi hak-hak korban, sementara pada saat yang sama memberikan hak-hak yang layak kepada tersangka atau terdakwa. 6. Sanksi proporsional. Hukuman atau sanksi yang diberikan harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Ini mencegah penggunaan kekuatan yang berlebihan dan perlakuan yang tidak adil. 7. Akses ke keadilan. Setiap individu harus memiliki akses yang setara ke sistem peradilan, terlepas dari status ekonomi atau sosialnya. Ini dapat dicapai melalui bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan. 8. Penyelesaian sengketa. Hukum dan keadilan juga berkaitan dengan penyelesaian sengketa dengan cara yang damai dan adil, baik melalui jalur peradilan formal maupun alternatif. Semua elemen ini bersama-sama membentuk kerangka kerja yang mendukung pemberian hukum dan keadilan dalam masyarakat dan sistem hukum. Terakhir, penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman tentang keadilan dalam konteks hukum, yang mana penjelasannya adalah sebagai berikut. Pemahaman tentang keadilan dalam konteks hukum dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks. Beberapa faktor yang memainkan peran dalam memengaruhi pemahaman ini meliputi: 1. Budaya dan nilai. Budaya dan nilai-nilai masyarakat dapat membentuk pandangan mereka tentang apa yang dianggap adil. Konsep keadilan dapat bervariasi di berbagai budaya dan komunitas. 2. Pendidikan dan pengetahuan. Tingkat pendidikan dan pemahaman tentang hukum dan konsep keadilan dapat mempengaruhi bagaimana seseorang melihat masalah hukum dan merasakan keadilan. 3. Pengalaman pribadi. Pengalaman masa lalu, baik secara positif maupun negatif, bisa mempengaruhi pandangan seseorang tentang hukum dan keadilan. 4. Kondisi sosial dan ekonomi. Kondisi sosial dan ekonomi seseorang dapat memengaruhi bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem hukum.
Orang dengan akses terbatas terhadap sumber daya mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang keadilan. 5. Media dan informasi. Media memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat tentang isu-isu hukum dan keadilan. Berita, film, dan acara televisi dapat memengaruhi pandangan masyarakat. 6. Sistem hukum dan keadilan yang ada. Bagaimana sistem hukum dan peradilan di negara tertentu beroperasi dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang keadilan. Kegagalan sistem dalam memberikan keadilan dapat mengikis kepercayaan masyarakat. 7. Aspek psikologis dan emosional. Faktor-faktor psikologis, seperti empati dan kecenderungan untuk berempati terhadap orang lain, dapat mempengaruhi bagaimana seseorang melihat keadilan. 8. Kelas sosial dan kelompok identitas. Kelas sosial dan identitas kelompok tertentu dapat memainkan peran dalam pandangan tentang hukum dan keadilan. Terkadang, kelompok-kelompok tertentu mungkin merasa bahwa mereka tidak mendapatkan perlakuan yang adil dalam sistem hukum. 9. Pengaruh agama dan keyakinan. Agama dan keyakinan spiritual juga dapat membentuk pandangan tentang keadilan. Konsep moral dan etika dari berbagai agama bisa memengaruhi pandangan tentang apa yang adil. Semua faktor ini saling terkait dan dapat berdampak pada bagaimana seseorang memahami konsep keadilan dalam konteks hukum. Itu saja materi mata kuliah online kali ini. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komentar di channel YouTube Mahasiswa Kuliah Hukum Online.